Boys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja dan selamat datang di ketika saja padahal dunia ketika dunia baik-baik saja padahal ketika itulah pokoknya lah. Jadi, hari ini aku mau ngomongin sesuatu dan menurutku yang ku omongin lucu. Jadi suatu hari aku tuh ngeliat nih ada Wora lah. Wora ini pada dasarnya aku tahu dia manajernya Hali. Terus pertanyaannya, emang ada apa sih dengan manajernya Hali? Manajernya Hali tiba-tiba nge-call out orang di Twitter, mengekspos orang yang sosokan, orang yang penipu lah, basically kayak gitu. Nah, ada orang namanya Takanashi Kaito, model reveal ASTV apa gitu. Terus habis itu, my first 3D animation as a 3D artist. Terus dia ngepost gambar ini kan, my first 3D animation gitu. Masalahnya adalah itu bukan punyanya dia, tapi itu punya orang yang namanya Gridice. Dan ini iya, punya orang luar. Dan di call out, I try to make my first 3D animation as 2D artist. Gridice ini nge-call out, I'm an original creator of this video, don't alter and repost without permission or and credit. Basically, apa yang terjadi? Dia maling. Malingnya siapa sih? Ya malingnya tadi, ini Takanashi Kaito. Dan ini juga masalah 3D tadi di call out sama orang yang punya artnya, bahkan sampai ke IG. Dia ngomong my first. You mean my first? FYM my first. Dia ngambil karya orang lain. Nah, terus pertanyaannya adalah, kenapa sih tiba-tiba aku ngebahas orang ini? Emang orang ini siapa? Ternyata orang ini adalah, jangan kaget, dia adalah manajer dari banyak VTuber. Ku kasih tahu kau, Kaito Takanashi Kaito ini ya, orang yang nge-manage banyak VTuber. Dalam keartian banyak di sini bukan banyak yang gimana-gimana, banyaknya banyak. Kalau nggak salah ingat, ada 11. Ku kasih tahu ke kau, 11 talent VTuber di-manage sama dia. Manajer lagi gitu loh. Nih ya, kalau kau perhatikan nih, nggak paham masalahnya, artisnya sampai bilang fuck you mean my gitu. Ya maksudnya apa my gitu kan? Kurang lebih kayak begitu. Dan akhirnya setelah ketahuan dia minta maaf. Aku minta maaf kepada atas tindakanku. Aku ngaku aku upload video yang dimiliki oleh Gridice tanpa permisi dan tidak memberikan kredit kepada yang punya. Masalahnya di sini kan bukan cuma memberikan kredit, bukan cuma masalah memberikan kredit ya. Dia ngaku-ngaku itu punya dia. Itu jadi masalah banget. Nah, aku mau ngasih tahu ke kau, value tertinggi dari industri entertainment apa? Ya, betul. Value tertinggi dari industri entertainment adalah kepercayaan. Dan dengan kayak begini, kepercayaan orang-orang hilang dong. Bahkan kalau kau mau sadar, salah satunya nih, Mitsuyama Haruka gitu. I want to inform you, aku bukan lagi talentnya dia. Ketika tahu ini, sebagai orang yang sangat menyukai seni, aku ngerasa kecewa. Aku akan menjadi independent VTuber. Ini talentnya yang satu. Ini talentnya yang dua nih. Aku benci kau, awalnya aku jadi talentmu, udah jadiin kamu orang terpercaya. Model desainmu itu loh, desainnya dari aku, dan bahkan hasil dari trade sama temanku yang awalnya aku mau komis 2 art, satunya untukku, satunya Fugiku. Model revealmu dan logonya juga desain dariku. Ini talentnya juga gitu. Terus ini juga nih, aku Arika Windia CH ini talentnya juga nih. Dia bilang aku udah tidak di bawah naungan beliau. Bro, jadi pada dasarnya talentnya bukan cuma itu. Dia juga kalau nggak salah pernah nawarin beberapa orang lain gitu. Kalau nggak salah dia juga pernah nawarin ini nih. BTW aku juga pernah ditawarin sama yang bersangkutan. Untung aku takutan sama orang yang baru kenal. Nah, aku mau kasih tahu kok masalahnya di sini di mana. Masalah di sini pertama dia maling art, yang dimana ya art di sini sangat penting ya. Kayak maksudku di industri VTuber art itu penting karena ya art kau bekerja sama dengan seorang artis. Jadi menurutku ya sangat wajar ketika art di sini dimacem-macemin, entah itu di AI, di maling atau di apapun itu, orang-orang jadi kecewa. Jadi ya wajar banget. Apalagi di sini kan sekali lagi dia ngemaling gitu. Dan di sini dia di call out sama manajernya Hali. Manajernya Hali di sini Wora itu nge-call out dia. Nah, itu masalah pertama. Itu kita sepakat, itu sama-sama salah. Masalah kedua adalah main manajer-manajeran. Aku bingung mesti ngasih tahu orang-orang berapa kali atau mau ngabarin orang berapa kali. Ini orang ya main manajer-manajeran. Ini bukan dia ya. Aku ngomongin in general. Maksudku pertama, kau mau jadi manajer VTuber itu mau ngapain? Itu pertama. Kalau misalnya kau mau jadi manajer VTuber buat ngedeketin VTubernya, menurutku nggak ada kata lain selain bodoh sih. Mungkin niatmu baik untuk membantu orangnya, tapi sekali lagi kan, niat baik itu belum tentu endingnya akan baik. Ini kata-kata aku pakai berkali-kali dan akan selalu menjadi moral kompasku. Ini ya kata-katanya ya. Bisa aja dia itu tolol belum tentu jahat, dan orang jahat pun belum tentu tolol, karena
mostly ya orang jahat itu nggak tolol-tolol amat. Di sini dia mah udah tolol jahat. Nah, jahatnya di mana? Tololnya di mana? Tololnya adalah dia mencuri art. Maksudnya mencuri di sini dia ngaku-ngaku. Dia ngaku-ngaku apa yang dia bukan. Itu masalah pertama. Yang kedua, dia ya nipu orang. Basically dua itu udah jahat dan tolol. Dia nipu dan sekarang akhirnya kan orang-orang jadi berpikir, dia ngedeketin banyak VTuber untuk jadi talentnya dia itu buat apa? Buat dideketin kah? Buat jadi orang dalam kah? Masalahnya kayak gini, si Kaito ini itu tuh bukan pertama kali bikin masalah. Ini si Wora juga pernah ngomong di tweet. Kok ada orang yang klaim deket sama gua tapi chatan sama gua cuma 1 kali, tapi klaim sana sini deket sama gua biar apa gitu. Tuh kan, dia ngaku deket sama ABC gitu. Ini gua pernah nge-tweet ini, alasannya gua geram banget sama si Kaito ini. Hobi banget bilang deket sama gua dan sebar-sebar ke stream VTuber lain. Dan juga di Twitter. Gua nggak paham tujuannya apa. Apa emang ngejilat aja biar dia punya kredibilitas dan bisa direkrut talent VTuber atau gimana? Manjat, itu dia manjat. Dia tolol dan jahat di sini karena ya sekali lagi dia udah ngaku-ngaku apa yang dia bukan dan dia emang nipu, niatnya nipu jahat kan. Ya udah, gak ada nipu untuk hal kebaikan tuh agak kurang gitu. Kita mesti teliti lebih dalam lagi kalau misalnya ada orang yang mau menipu untuk berbuat baik gitu. Dan di sini akhirnya orang banyak komentar kan. Akhirnya diekspos juga ya bang, yang kelakuannya gitu makin ketahuan aja tingkahnya orang itu. Kudu hati-hati banget emang sama orang-orang baru. Sehat-sehat bang Wora gitu. Jatuhnya pansos kan? Iya, jatuhnya mah pansos. Kok ngaku-ngaku deket sama aku, ngaku-ngaku jadi temenku, Akil misalnya. Kayak kemarin tuh di Twitter ada yang ngaku jadi temennya Akil dan temennya Justin. Aku rasa kayak temenku nggak ada yang illiterate anjing, temenku nggak ada yang idiot, jadi nggak mungkin ketikan yang nggak rapi. Jadi ya chill out gitu. Gak usah ngaku jadi temenku, kau nggak mewakilkan aku. Nah, aku akan ngebahas sekarang seberapa bermasalah orang yang ngaku-ngaku jadi manajer atau cuma jadi manajer-manajeran. Oke. Aku bakal kasih tahu di sini. 1, biasanya orang-orang kayak gini targetnya adalah VTuber kecil. Kenapa kayak begitu? Kenapa targetnya VTuber kecil? Karena targetnya gampang ya, VTuber kecil, nggak ada yang kenal. Dia bahkan butuh bantuan gitu. Yang dimana jatuhnya kau memanfaatkan kerendahan orang, maksudnya memanfaatkan orang lain demi kegiatanmu atau demi keuntunganmu. Terus kedua nih, biasanya setelah itu menjadi dekat. Menjadi dekat ini ada banyak lagi nih intensinya. Bisa aja buat ngedapetin rahasia, buat mencari kredibilitas. Kayak misalnya, aku manajer VTuber ini loh, kamu mau nggak aku manajerin lagi? Buktinya tadi dia sampai megang banyak talent VTuber dan katanya bahkan sampai 11 talentnya. Aku juga nggak tahu. Itu mencari kredibilitas. 1, buat ngedeketin. Maksudnya ngedeketin gimana? Romantic way. Ada orang yang di internet dia nggak punya keahlian apa-apa, dia cuma ngaku-ngaku jadi manajer doang, dia ngaku-ngaku baru belajar 3D art or type shit gitu kan. Bisa aja dia intensinya buat ngedeketin orang untuk ngedeketin in romantic way. Jadi pada dasarnya ya hati-hati sama manajer-manajeran. Atau mungkin bisa aja tujuannya ya, mungkin tujuannya beneran baik buat ngumpulkan portofolio dan supaya dia bisa dipercaya sama orang. Ya menurutku itu normal-normal aja kalau misalnya kau emang berniat baik gitu, mau ngebantu orang buat nge-manage orang. Sekarang pertanyaanku adalah, emang kau tahu tugas manajer tuh apa? Ini buat kau yang tiba-tiba mendadak mau jadi manajer VTuber, emang kau tahu tugasnya manajer apa? Nggak tahu kan? Ya udah dicari tahu dulu tugas manajer apa. Nih, manajer itu tugasnya ya manage orang. Apakah kau perlu untuk nyusun kayak strategi sosial media mereka apa segala? Enggak juga. Jadi ya pada dasarnya ya, tugas manajer itu kau ngatur jadwal orang atau mungkin jadi narahubung atau ya udah itu doang sebenarnya, ngatur jadwal, jadi narahubung, that's it. Kalau misalnya kau ngatur deal, misalnya kayak deal antara brand, let's say brand ini Madu Manis Alam gitu kan, yang udah mau habis ini, Madu Manis Alam tiba-tiba ngontak aku gitu kan, mau kerjasama dengan aku, ya itu bisa aku lempar ke manajer. Ya tadi itu narahubung. Jadi teman curhat bisa nggak manajer? Bisa-bisa aja. Tapi itu jatuhnya personal asisten, beda. Personal asisten sama manajer mirip-mirip, tapi bisa aja dibedakan. Maksudnya kayak gitu. Itu kenapa aku benci banget sama orang-orang yang mendadak dia ini pengen jadi manajer cuma untuk ngedeketin VTuber. Menurutku itu dongo banget aja. Kau tahu gak sih seberapa parahnya wibu-wibu cowok-cowok tolol yang incel ini, kayak mereka nggak pernah ketemu sama cewek beneran terus takut ketemu cewek gitu kan. Akhirnya mereka ngedeketin cewek online, nge-DM, so kenal so dekat gitu, balas-balas komen tweet supaya apa? Iya aku bisa loh jadi manajer, mau nggak aku manajerin. Sebagai orang yang beneran jadi manajer, pernah jadi manajer yang ngatur orang, aku ngerasa agak ke-trigger ketika ngelihat kasus kayak gini. Aku ngerasa kayak ini
si anjing buat apa gitu. Masalahnya ya, aku ngerasa manajer VTuber itu di beberapa orang itu bukan kasta tertinggi. Aku ngerasa itu kayak kerja rendah aja gitu. Ini bukan aku bermaksud meniat untuk merendahkan, tapi aku ngeliat beberapa di antara mereka, bahkan hampir kebanyakan, pertama volunteer nggak dibayar, kedua mereka bahkan nggak berani untuk ngambil cut, dan mereka bahkan kayak jadi yes man-nya si talent. Terus habis itu buat flexing, buat pamer. Aku manajer ini loh. Supaya apa? Supaya dinotis. Kau tahu kan cowok-cowok pecundang itu nyari apa? Supaya dinotis, supaya dapat perhatian. Karena aku manajer si VTuber ini dan talent aku kenal sama VTuber ini, aku chat aku muncul di stream biar dapat tameng biru atau kunci Inggris biru. Ntar kalau aku chat biar dibaca. Terus nanti muncul di live chat, tiba-tiba ngetik, jangan lupa cek DM ya. Gitu. Kayak ngeganggu orang di stream anjing. Orang lagi stream disuruh cek DM. Cek DM Discord cuma ngasih meme. Najis kata gue. Jadi manajer itu sebenarnya bukan buat flexing. Kau jadi manajer itu profesional. Jangan melibatkan perasaanmu dan ego. Udah kayak begitu. Talentmu nggak bisa bantu, nggak bisa nyari koneksi. Kau yang bantu cari koneksi. Kau yang menghubung. Jadi narhubung. Jangan dongo. Nama doang Kaito. Orang Kaito pinter, ini Kaito mah tolol gitu loh. Nih, liatin ya. Nih. Aku ingin minta maaf atas apa yang sudah aku lakukan. Aku mengakui aku telah mengambil dan mengunggah video milik Grace dan mengklaim bahwa itu milikku. Aku juga ingin menginformasikan bahwa Arura Velastra 1, Siena G. Alcott 2, Tamisaryoko 3, Arika Windia 4, Mikazushiki 5, Mitsuyama Haruka 6, Aliana Umira 7, Eletra 8, Mizuha Midori 9, Pinkanino 10 talent jing. 10 talent satu orang, jago kata gua. Ini kalau niatnya kau mau pamer atau mau apa? Kalau misalnya niatnya baik, bagus. Aku selalu berprinsip kan, orang itu bisa aja niatnya baik, tapi tolol. Itu kenapa dia kelihatan jahat. Si Pira ngomong nih, dulu aku pernah punya manajer, dia minta 50% AdSense, tapi nggak bener-bener kerja. Pas ditanya kenapa, ada aja 1001 alasan plus cerita sedih yang dia sampaikan. Jadi hati-hati deh masalah manajer-manajer ini. Tapi maksudku kayak, dongo nih ya. Kenapa aku tadi bilang talentnya ada 11? Karena kalau kamu tahu, sebenarnya ada satu orang lagi talentnya. Ini nih, Luciana Lunaria. Ini salah satu talentnya dia. Nih talentnya ngomong nih, sumpah ini anak emang kayaknya dari dulu gak bener. Untung aja aku mundurin diri dari jadi talent dia sebelum terlambat. Alasan aku ngundurin diri, ya emang karena dia gak jelas, capek. Yang dimana ternyata plot twist dia adalah Kaito itu sendiri. Halo Kaito cewek, hati-hati dengan pilihanmu, oke? Aku peringatkan kamu gini karena aku tahu kamu masih pegang akun ini. Iya aku bakal pakai ini buat ngehujat diriku sendiri dan mungkin kepemilikan akun ini bakal aku lepas juga. Hujat apanya kamu aneh? Coba dia menjadi hode di internet. Maksudku bebas lah. Kau mau menjadi hode kayak, mau menjadi femboy kayak, mau menjadi tomboy kayak atau apapun, aku nggak peduli. Cuma sedesperate itu dia mencari notice dari VTuber kesukaannya sampai dia menjadi cewek dan ngehujat dirinya sendiri. Keren. Aku nggak tahu obatnya apa ya. Cuma di tahap ini hanya Tuhan yang tahu obatnya apa ya. Ya setidaknya dia bukan melakukan tindakan kriminal yang parah banget. Seharusnya kayak gitu. Cuma man, this shit is so fucking crazy. Ini tuh gerakan cuci tangan banget. Sumpah nih anak emang ya dari dulu bla-bla-bla dia ngehujat nih. Buat apa nih? Ngehujat diri sendiri. Gokil kata gua. Daripada nyari clout, mending fokus ngurus talent kau yang banyak itu. Iya, kau clarif. Kedua bilang nyuri repost tapi belum spesifik, bilang kau mengklaim art orang lain. Ini loh yang paling fatal. Nah, dia bahkan nggak tahu. Kau ngapain jadi manajer kalau kau bahkan nggak bisa memanage dirimu sendiri gitu. Manajer Kopdes jing. Kasian sih, kasian. Nih Halia sampai ngomong nih. Aku bersyukur punya manajer teman sendiri yang bisa bedain kapan jadi teman, yang bisa saling ngata-ngatain, dan kapan jadi manajer yang tahu batasan. Sehat-sehat Emsan, semoga bisa direkrut jadi Emsan VTuber kelas dunia nantinya. Makanya aku sumpah aku agak geli-geli juga. Kayak maksudku gini loh, VTuber nih, kok VTuber kecil ya terutama ya. Kayak let's say subscribermu baru 1000 gitu kan, bahkan belum terdaftar di YouTube Partner Program, atau bahkan kayak penontonmu baru 20 atau 30. Pertanyaanku satu, kok butuh manajer buat apa? Enggak, aku kepo. Kok butuh manajer buat apa? Bikin thumbnail, itu bukan kerjaan manajer. Ngatur jadwal,
Kok masa nggak bisa ngatur jadwalmu sendiri? Emang kau sesibuk apa? Perlu ngurusin brand deal seberapa banyak? Maksudku aku yang ngurusin banyak brand deal saja masih bisa ngatur jadwalku sendiri. Apalagi tugas manajer-manajer, apalagi ngehubungin orang. Ya kenapa nggak kau aja yang bangun relasimu sendiri dulu baru manajer? Cara terbaik untuk membangun relasi bagi VTuber adalah, atau bagi streamer bahkan, jadi teman dulu, kenalan jadi teman, selesai. Dari situ udah kelihatan tuh kok klop nggak sama orang ini. Kalau tahu-tahu Emsan tolong dong hubungin dia, kita mau collab apa? Nggak perlu. Kau itu lebih butuh editor daripada manajer, Jing. Maksudku kayak gitu. Kayak aneh, kagak masuk akal gitu. Kalau misalnya Hali, kita ngomong Hali. Hali, kenapa dia butuh manajer? Dia itu bukan cuma streaming sebagai Hali, dia juga ada dasorial. Terus dia juga muncul di event. Terus habis itu dia juga perlu ngurus beberapa hal yang lain ya, kayak event tadi. Aku yakin dia, maksudku ini sinisku aja, pemikiran sinis, pemikiran burukku aja. Orang-orang mau jadi manajer VTuber buat ngedeketin aja. Emang mau jadi apa? Kalau firasatku sih sejelek itu ya, karena aku jahat. Sherin juga ngomong nih, kalau masih kecil mending editor daripada manajer scheduling network, semua bisa sendiri. Si Harunozuka juga ngomong nih, valid, mending cari editor konten. Kayak dalam setahun pendapatan belum nyampe UMR, gimana kau tahu-tahu nge-hire manajer gitu? Emang jujur agak meresahkan sih. Nah, kau mau tahu nggak kenapa dunia VTuber itu banyak gosip, banyak rumor-rumor, banyak hal-hal yang bocor-bocor, bahkan aku yang bukan siapa-siapa sampai tahu. Exactly karena orang kayak Kaito. Dia mau jadi manajer ABCDEFG, dipercaya, diceritain, akhirnya rahasia-rahasia tadi nyebar kemana-mana. Kalau aku kan tahu integritasku ya, aku punya integritas, aku nggak akan menceritakan hal private. Kayak misalnya lewat yang diadukan lewat DM, Twitter yang di private, itu nggak akan kuangkat karena ya bukan buat publik, bukan buat konsumsi publik, atau yang dikasih tahu lewat VC, atau yang dikasih tahu lewat secara personal, karena ya itu bakal jadi gosip gitu. Aku nggak mau sepenuhnya ngegosip mulu gitu kan. Aku nggak nuduh Kaito sebagai tukang gosip, cuma aku nggak kaget kalau ada orang yang mendapat gosip dari Kaito. VR Chama itu pernah bikin thread tentang VTuber gitu, gimana cara menjadi manajer VTuber yang bener. Nih, si VR tuh pernah nge-tweet kayak gini nih. Bagi yang tertarik menyimak diskusi tentang manajer VTuber yang bagus dan tidak bagus, cek utas ini dari para ahlinya gitu. Ini ada aku, ada Remy, ada Eno, ada Dika. Kayak kita lihat nih, menghubungkan talent dengan brand, support mental. Sebenarnya ini nggak perlu amat, tapi ya supaya karirmu lancar sebagai manajer ya, supaya talentmu nggak stop menghasilkan duit dan kau nggak dibayar, mending kau support mentalnya juga. Terus bantu bikin rencana konten. Ini enggak sebenarnya, ini bisa aja dibantu, tapi bisa juga enggak, karena namanya manajer. Ini mah tugasnya content planner, beda. Content planner tidak sama dengan manajer. Public relation networking itu bisa aja manajer. Ngatur jadwal event bisa. Salah kaprah manajer, konflik personal, profesional, kurang pengalaman dan skill. Jadi pada dasarnya stop ngedeketin VTuber yang kau suka, yang bahkan gak pernah kau lihat mukanya, hanya dengar suaranya terus kau jatuh hati, terus tiba-tiba kau ngedeketin dia gitu. Stop ngedeketin dia secara romantis atau in romantic way ya, dengan menjadi manajer. Ngerti gak maksudku? Kau ngerti gak sih maksudku? Aku juga gak ngerti sama apa yang kau omongin, tapi intinya stop kayak begitu. Kenapa? Karena kalau kayak begitu kok tolol. Buat apa? Jadi stop ngedeketin VTuber yang kecil, yang kau dengar suaranya imut, suaranya mami, pengen aku deketin, aku jadi manajernya aja. Terus kau berharap bisa ngelihat mukanya, terus habis itu begitu kau ngelihat mukanya, ternyata mukanya nggak sesuai sama ekspektasimu, terus habis itu kau ghosting, terus habis itu kau berpindah alih ke VTuber lain yang ternyata mukanya sesuai sama ekspektasimu, habis itu kau deketin juga gitu. Jadi stop kayak begitu ya. Jadi manusia tuh yang lurus-lurus aja gitu, kayak kalau emang mau ngedeketin bilang aja ngedeketin, jangan parasosial. Kau nggak pernah ketemu, nggak pernah apa-apa, kayak cuma dengar dari stream, cuma pernah ngobrol lewat Discord mentok-mentok, pernah ngobrol lewat stream doang, tiba-tiba seperti aku jatuh cinta. Beda, minimal pernah ketemu dulu gitu. Aku nggak akan nyebut itu parasosial kalau setidaknya kau pernah ketemu dulu, baru tahu oh dia VTuber gitu loh. Dan kalaupun kau, let's say kau emang niatnya ngedeketin lah, tetap jaga profesionalitas. Yang ditakutkan adalah manajer asal-asalan kayak gini, tahu-tahu kau malah jadi kayak nyebarkan hal yang nggak perlu. Secara nggak sengaja nanti kau menyebutkan domisilinya talentmu di mana. Itu kan agak problematik tuh.
Kau kalau misalnya mau nyari Porto, ya silahkan. Tapi ya kali 11 talent. Satu dulu aja kali disukseskan, baru nambah yang lain. Terus habis itu kayak tahu-tahu nyimpan fotonya. Terus habis itu tahu-tahu pamer ke orang-orang, caper ke VTuber lain. Itu kan tolol. Ya kayak begitu aja lah ya kali. Aku juga nggak tahu mau ngomongin apa lagi. Cuma intinya jangan jadi tolol dah. Kerja yang bener kata gua. Ya kau ngeklaim karya orang. Maksudku ini VTuber yang dimana orangnya nggak nampilkan muka ya, dia nampilkan dirinya tuh lewat seni gitu. Aneh lah kalau kata gua. Yang paling heran kenapa manajer harus pakai pen name juga. Kita klien nggak agak ngeri kerjasamanya dengan anonim. Itu dia, kok manajer tapi nggak pakai nama asli. Sebenarnya agak concerning. Bentar, ini VTubermu anonimus nih. Kita nggak tahu identitasnya nih. Setidaknya kita harus cari tahu identitas manajernya. Kenapa kayak begitu? Supaya kerjasamanya lancar. Supaya amit-amit nggak ada duit yang dibawa kabur. Kita nggak usah ngomongin duit yang dibawa kabur lah sama manajer lah. Kayak ada kok beberapa kerjasama yang VTubernya kabur gitu. Aku lupa kasusnya kapan. Cuma intinya ini contoh ya, ini contoh. Dia disuruh streaming berbayar, main game atau nonton orang main game atau react apa, aku juga lupa. Pokoknya ini stream berbayar dengan brand atau e-sport atau apa, aku juga lupa. Terus habis itu dia nggak streaming, dia malah cabut, nggak tahu cabut apa. Wallahu alam. Kan kalau misalnya kenapa-kenapa kan kita bisa tahu manajernya siapa. Kita perlu nama asli manajernya. Setelah itu baru tuh bisa lancar kerjaannya. Yang manage anonim juga. Jadi muka orang representatif aslinya tuh siapa gitu. Tapi yang gue ceritakan gak semuanya. Ya anggap aja lah itu fiksi lah. Gak semuanya kan kayak begitu. Anggap aja tadi itu contoh. Nah sekarang kita ke kekhawatiranku nih. Kekhawatiranku yang utama adalah aku takut nih. Kan aku sedang menawarkan beberapa kerjasama. Aku sebagai manajer. Aku sih nggak takut dengan reputasiku karena aku orang yang sangat bisa dipercaya. Banyak buktinya kerjasamanya. Aku takutnya begitu aku ngedeketin orang dengan genuine, orang itu malah kayak langsung berhati-hati parah. Wah, aku dideketin Akil. Jangan-jangan dia bukan mau jadi manajer, malah jadi ngedeketin aku. Aku khawatirnya itu. Ya khawatir nggak khawatir sih, karena kan aku bisa ngebuktikan value gue juga. Tapi ya jujur bagaimanapun orang yang tadinya mau berniat baik takutnya malah kelihatan jahat. Karena apa? Karena ya kelakuan dari satu orang. Itu dia. Dan ya udahlah ya itu aja dulu. Aku tahu ini video Nothing Burger ya. Aku nggak yakin juga banyak yang nonton dan aku juga nggak peduli kalau nggak banyak nonton. Ini aku juga cuma unek-unek aja sih. Aku ngerasa gimana ini agak goblok karena gimana ceritanya ada orang nyuri art orang lain. Ini Kaito nyuri artnya ini terus akhirnya semua talentnya berhenti. Dan ternyata dia itu nge-managerin ada 11 talent. 10 VTuber beneran, satunya dia sendiri. Maksudnya dia sendiri di sini tuh dia Hode. Ya udahlah aku nggak tahu lah mau apa lagi lah. Intinya kalau kau mau bicara dengan aku secara teknisnya, ya aku bisa-bisa aja. Kalau kau mau konsultasi ke aku bagaimana cara teknisnya, aku bisa banget. Tapi pertanyaannya adalah, kau mau nggak bayar aku buat konsultasi? Ya itu aja lah. Dan untuk sekarang ya dadah.